Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak. Kami dari PR 15 akan mempresentasikan hasil diskusi kami Pak. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Jody Alfonso Siahan dengan NIM 12S24039. Perkenalkan Pak, nama saya Ventiola Rohatina Pitupulu dengan NIM 12S24042. Jadi di praktikum kali ini, yaitu T07, kami akan mempresentasikan hasil praktikum kami, yaitu tentang function. Sebelumnya, untuk soalnya sendiri, demikian. Pada tugas kali ini kita diminta untuk mengimplementasikan sebuah program simulasi akademik di eh, di mana di sini melibatkan tiga entitas utama, yaitu mata kuliah atau course, mahasiswa atau student, dan juga rencana studi atau pengambilan mata kuliah atau enrollment. Maka semua strat dan juga enumerasi yang ada dalam program ini sudah ada tertera di academic.h. Jadi kami akan menggunakan informasi yang tersedia di academic.h ini ke academic.c. Kami akan mengisinya sesuai dengan ini dan juga disesuaikan dengan soal. Lalu fungsi-fungsi ini akan digunakan untuk membuat dan menampilkan data masing-masing dari entitas tersebut. Misalnya untuk membuat fungsi data mahasiswa, mencetak data kuliah, mencetak data performa mahasiswa, dan juga nilai yang digunakan untuk dalam program ini seperti misalnya huruf A, AB yang akan dikonversikan dengan angka untuk perhitungan performa akademik mahasiswa. Selanjutnya kami akan menjelaskan program yang kami buat, yaitu yang ada di academic.c. Pertama, kami membuat include academic.h. Ini adalah header file buatan sendiri yang dibuat secara manual, di mana ini perlu dibuat agar .c tahu tentang strat dan juga enumerasi yang digunakan di dalam si.h ini. Jadi kita perlu memanggil academic.h mengisi mengincludekan academic.h ini ke dalam program kita. Selanjutnya ada include studio.h, ini adalah sebagai library atau header file. Di sini ada juga include stdlib.h, lalu ada include string.h untuk manipulasi string. Di sini selanjutnya kami membuat char pointer grade to text, enum grade t grade. Ini adalah sebuah fungsi di mana akan mengubah si grade ini ke dalam string atau kata dalam bentuk enum grade. Lalu di sini ada char pointer text. Char pointer text ini digunakan untuk mencocokkan atau mengambil nilai dari si enumerasi. Jadi akan digunakan dalam kasus switch grade. Switch grade ini uh, ada beberapa kasus yang terdiri dari case grade A, text sama dengan A. Jadi maksudnya itu jika kita mempunyai grade atau nilai A, maka yang akan diambil atau dikeluar uh, yang akan diambil dan dicocokkan dari si enumerasi itu adalah teks yang berupa A, akan dikeluarkanlah si A. Dan ada di sini break. Break itu gunanya untuk mengakhiri eksekusi program dari satu kasus ini. Selanjutnya sama juga seperti kasus case di grade AB hingga pada sampai pada ini. Misalnya kita memiliki misalnya kita memiliki grade E, maka teks yang akan ditampilkan atau yang dikeluarkan dari si enumerasi itu sudah dicocokkan ke enumerasi yang kita miliki dan akan mengeluarkan teks E. Selanjutnya ada break. Lalu di sini adalah case untuk case grade non. Uh, di sini ini gunanya untuk jika ada mahasiswa yang belum memiliki nilai dalam satu mata kuliah, maka akan mengeksekusi case di grade non ini. Maka nanti yang akan dihasilkan itu adalah non. Selanjutnya default text sama dengan string kosong di sini yaitu di mana yang input yang diminta atau yang diberikan oleh si pengguna tidak sesuai dengan semua kasus yang ada di sini, mulai dari kasus A hingga di kasus grade non ini, maka program akan menandai kalau itu tidak valid, maka dia akan ke si text default.
di mana teks sama dengan string kosong. Lalu di sini adalah return text. Di sini untuk mengembalikan si teks ini, teks dari enumerasi itu ke si pemanggilnya. Selanjutnya di sini adalah float calculate performance enum grade underscore t grade unsigned score credit. Di sini itu untuk menghitung kalkulasi performa akademik yang ada di mahasiswa. Lalu di sini adalah float perf. Ini adalah untuk menghitung performa akademik yang diterima atau didapatkan seorang mahasiswa. Misalnya perfnya itu misalnya perf itu sama dengan angka atau grade angka dikali jumlah SKS yang ada pada satu mata kuliah. Misalnya, jika jumlah SKS-nya itu, misalnya jumlah SKS Pempros adalah 3, dan kita mendapatkan A di mata kuliah tersebut, maka perfnya itu akan sama dengan 12, karena 4 dikali 3 sama dengan 12. Selanjutnya itu untuk instruksi switch grade. Switch grade ini untuk mengambil atau mencocokkan si grade misalnya A, B, C itu ke dalam enumerasi tadi. Misalnya kita memiliki case grade A, perf sama dengan 4,0. Ini untuk mencocokkan si grade A yang jika grade-nya sama dengan A, maka perfnya itu akan 4,0 dan diakhiri dengan break untuk mengakhiri eksekusi yang ada dalam case ini. Sama juga dengan case AB dan seterusnya. Di sini juga sama seperti tadi ada default perf sama dengan 0,0. Dimana jika semua jika tidak ada yang cocok dengan ini semua, mulai dari grade A hingga ke grade C ini, maka perfnya itu akan 0,0 dan akan diakhiri dengan perf. Lalu selanjutnya ada return perf credit perf pointer to credit. Di sini gunanya untuk menghasilkan nilai perf nilai akhir perf yang dimiliki oleh si mahasiswa. Selanjutnya di sini ada void print course course underscore t underscore course. Ini adalah fungsi di mana si print course ini menyimpan parameter struct course t underscore course, di mana isi dari si struct course ini tuh berisi dari menyimpan informasi course code, course name, course credit, dan juga grade to text, course passing grade. Di sini yaitu grade to text itu misalnya grade-nya itu A, jadi di A itu akan dikonversikan ke dalam teks. Lalu di sini ada course passing grade untuk nilai minimum nilai minimum yang harus dilewati oleh si mahasiswa untuk apakah dia lulus dalam mata kuliah tersebut atau tidak. Selanjutnya di sini untuk printf. Printf ini untuk mencetak dari ini semua informasi yang ada di sini. Ini adalah informasi atau member dari course underscore course itu, struct itu. Di sini menggunakan format %S, %D untuk grade, %D untuk course credit. Karena kredit itu berupa integer, maka dibutuh formatnya itu %D. Lalu di sini course code itu %S, formatnya %S karena di course code itu berupa string atau char. Maka dia akan menampilkan atau membuat format %S. Ini selanjutnya si printf ini akan menampilkan course code, course name, course credit, dan juga yang ini. Misalnya menampilkan di kode dari mata kuliah Pempros, kode mata kuliah, misalnya mata kuliah Pempros, dan SKS, dan juga nilai passing grade-nya. Selanjutnya ini adalah fungsi void print student struct student bukti underscore student. Ini adalah sebuah fungsi yang menyimpan parameter struct student underscore student ini ke print student. Maka ini menyimpan informasi ini, student ID, student name, student year, dan juga study program. Di sini ada juga selanjutnya printf, ini untuk mencetak informasi-informasi yang ada di dalam struktur yang kita punya tadi. Di sini semuanya menggunakan format %S karena untuk masing-masing variabel yang sudah dideklarasikan di sini yaitu berupa atau bertipe data char. Selanjutnya ada void print enrollment, struct enrollment, underscore enrollment. Ini adalah untuk fungsi menyimpan informasi atau parameter struct enrollment di
underscore enrollment yang berisi informasi enrollment course code, enrollment student ID, grade to text enrollment grade, dan juga ini. Maka selanjutnya kembali ke selanjutnya akan memprint atau mencetak semua informasi tersebut yang dengan tipe data maksud saya dengan format %s. Kenapa? Karena semua informasi variabel ini bertipe data char. Maka akan ditampilkan ke layar dengan menggunakan format ini. Dan juga di sini ada %2f ini untuk menampilkan dua angka di belakang koma. Selanjutnya ini calculate performance untuk menghitung performa mahasiswa yang sudah diterima di dalam satu mata kuliah tersebut. Di sini yaitu enrollment grade dan juga enrollment.course.credit. Selanjutnya di sini ada start course di create course yang mana ini di block code ini adalah kita diminta untuk membuat sebuah course dan menginisialisasi course itu dengan informasi ini, misalnya char code, char name, unsigned short credit, enum grade fee, dan passing grade. Itulah yang ada informasi, inilah yang ada di structure ini. Selanjutnya itu struct course underscore CRS. CRS ini adalah sebuah variabel yang bertipe data struct course fee, di mana selanjutnya ada strcpy crs.code, underscore code. Di sini itu untuk menyalin course kode ke dalam si kode ini. Lalu ada strcpy course.name underscore name. Ini untuk menyimpan course name ini ke dalam name. Selanjutnya ada course.credit. Di sini maksudnya itu course credit akan diisi dengan underscore credit dan juga crs.passing grade akan diisi dengan underscore passing grade. Lalu ada return CRS di mana untuk menghasilkan nilai atau mengembalikan nilai CRS ini ke si pemanggilnya tadi yang dalam program. Baik, selanjutnya ini ada struct student underscore t create underscore student chart underscore id, chart underscore name, chart underscore year, chart underscore study program. Baik, di sini ada struct student underscore t std, dan di mana ini adalah sebuah baris yang mendeklarasikan sebuah variabel std dengan tipe struct student underscore t. Struct student underscore t adalah tipe data yang diduga sudah mendefinisikan sebelumnya dan kemungkinan berisi informasi seperti ID, name, year, atau study underscore program. Selanjutnya menyalin nilai parameter ke dalam struct dengan strcpy di mana strcpy std .id, underscore id. Ini digunakan untuk berisi ID, contohnya 12S24039. Lalu strcpy std.name, underscore name ini adalah sebuah program yang menyalin program studinya. Ini adalah menyalin namanya. Contohnya namanya yaitu Jody. strcpy std.year, underscore year. Ini digunakan untuk menyalin tahun, misalnya 2024. Lalu strcpy std.study underscore program. Ini digunakan untuk menyalin program studinya, contohnya sistem informasi. Lanjut ke struct enrollment underscore t create underscore enrollment. Struct enrollment underscore tmt ini adalah sebuah fungsi untuk membuat data pengambilan mata kuliah atau enrollment oleh mahasiswa, dan parameter yang diterimanya yaitu yang pertama emt.course sama dengan underscore course. Ini adalah data mata kuliahnya. Lalu emt.student sama dengan underscore student.
Ini adalah data mahasiswanya, strcpy, emt.year, underscore year. Ini adalah data tahun pengambilan mata kuliahnya. Misalnya tahun 2024. emt.semester sama dengan underscore semester. Ini adalah pengambilan semester kuliahnya. Dan emt.grade sama dengan grade underscore non. Ini sebuah fungsi yang tidak ada isinya. Lalu di sini ada return EMT. Di sini return EMT adalah untuk mengakhiri program tersebut dan menandakan program tersebut berhasil dibuat. Lalu baik, di sini kami akan menjalankan hasil eh, kode program yang telah kami buat dengan memasukkan yang pertama gcc t07 underscore 00.c academy.c min o t07 underscore 00. Nah, lalu di sini kita harus memasukkan t07 underscore 00 untuk soal yang pertama. Nah, di sini dapat dilihat output yang keluar sama dengan yang diminta pada soal, yaitu 1002 pipe procedural programming pipe 2 pipe D. Lalu selanjutnya kami akan memasukkan soal yang kedua, yaitu GCC T07 underscore 01 dot C. Lalu masukkan T07 underscore 01. Dapat dilihat output yang kami hasilkan sama dengan pada soal, yaitu 12S22 999 pipe Wiro Sableng pipe 2022 pipe information system. Lalu kami akan menjalankan soal yang kedua, yaitu GCC T07 underscore 02 dot C. Dan memasukkan T07 underscore 02. Maka dapat dilihat output yang kami buat sama dengan output yang diminta pada soal. Selanjutnya kami akan menjalankan soal yang terakhir, yaitu GCC T07 underscore 3. GCC T07 underscore 03. Dan memasukkan T07 underscore 03 dot C. Nah, maka dapat kita lihat hasil output yang kami buat sama dengan output yang diminta pada soal. Baik Pak, ini yang telah kami buat, hasil program yang telah kami buat Pak. Baik, Pak, kami dari hasil P15 mengucapkan terima kasih.